Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, di sore hari ini kita bertemu lagi setelah sepekan lebih kita tidak bertemu, yang juga dengan uzur kampung halaman dan sebagainya. Alhamdulillah, kita lanjut lagi, yang kita jangan libur terlalu lama. Seperti perut ya. Ya walaupun saya jadi saum itu amal yang mulia. Tapi kalau sekali beriman kita itu kalau lama-lama maka tidak kuat ya gitu. Begitu juga ketika libur dilama-lamakan, tidak banyak diisi dengan keilmuan, maka pasti akan kosong ya. Nah, lama-lama terserang penyakit. Begitu pula ada ternyata penyakit hati ya. Nah, disinilah bagaimana kita alhamdulillah bisa memulai lagi pasca Lebaran untuk terus konsisten beristiqomah di dalam menuntut ilmu yang biasanya Selasa dan Rabu ya. Tadinya mau berapa? Sepekan 3 kali. Saya lihat waktu ya. Saya tadinya mau nawar itu ya ke peserta saya yang hari Ahad itu ya gitu. Karena ada yang saya ngajar tasin di lembaga itu ya hari Ahad. Bisa nggak jadi hari Senin? Oh dia harinya bisanya Ahad atau Sabtu. Oh, Sabtu udah keburu penuh ya. Jadi Ahad udah keburu keisi juga. Jadi kalau mau ya emang kalau dirasa ya sepekan 2 kali itu nggak cukup ya, jadi tambah sepekan 3 kali bagus deh. Hanya saja kalau enaknya, idealnya bagi saya saat ini adalah sepekan 2 kali dulu ya. Mungkin nanti ada kesempatan yang akan datang, sebenarnya bisa ya, mudah-mudahan ya tidak ada uzur ya, bisa sepekan 3 kali ya. Nah sekarang ya sepekan 2 kali dulu ya. Kalau saja pekan depan ya, karena kalau jadwal saya itu yang Ahad itu kan siang, cuman kan ribetnya itu ketika perjalanannya itu. Jalanannya udah lumayan dari sini juga ya. Dari sini, dari Cahem ke sini juga lumayan. Jadi nggak tahu tepat atau tidak ya gitu. Karena itu sepekannya 2 kali saja, Selasa Rabu udah cukup sebenarnya. Nanti yang Ahad kalau bisa diatur ya nanti diatur lagi di waktu yang akan datang ya gitu. Dan juga alhamdulillah tentunya di antara kita sudah selesai ya, insyaallah ya, sudah selesai dari saum Ramadan. Tentunya ada yang mungkin masih punya utang saum ya, bersegera ya
Dan juga kita telah merayakan Idul Fitri ya, tanggal 2 kemarin ya. Tentunya suasana Idul Fitri ya, suasana hari raya masih ya, dan juga suasana mudik gitu ya, masih juga ya. Nah, kemarin kan sudah dibahas ya di khutbah di Cahem ya, tentang safar ya gitu. Bisa disimak audionya ya di Telegram. Nah, ini juga tema untuk hari ini ya. Ini kita nggak banyak mukadimah ya, karena tadi juga telat ya. Saya udah tepat waktu ya, saya melihat kesana kemari belum pada ada nih ya. Kalau kata Ali biasanya kayak ini, kalau pada nggak ada ya udah diumumin aja gitu. Diumumin gitu ya. Sudahlah. Yang terpenting kita alhamdulillah bisa lanjut dulu ya. Nah, temanya seperti yang sudah di-share, dan saya sengaja tidak men-share lewat PDF. Khawatirnya seperti kemarin ya. PDF-nya sudah bikin, karena di save-nya di HP Sony, susah dibuka. Padahal ada aplikasinya gitu ya, nggak tahu kenapa udah melet ya, udah 5 tahun nggak diganti-ganti gitu ya. Sehingga ya susah dibuka. Atau harus pakai aplikasi yang lain atau gimana ya. Jadi saya pakainya makalahnya via tulisan aja ya, artikel gitu. Artikel di grup sudah ada ya, di Mutiara Adi Selaju sudah ada ya. Judulnya Awas Jeblok Pasca Ramadan, atau bahasa pemimpinnya itu awas kesenjangan pasca Ramadan ya. Itu bahasa yang tinggi ya, bahasa pemimpin ya, kesenjangan ya. Tinggi itu ya. Makanya ini saya artikan apa itu kesenjangan ya. Kesenjangan itu kan macam-macam ya, ada kesenjangan sosial, ada kesenjangan publik gitu ya. Ini maksudnya kesenjangan diri ya. Yaitu senjang di sini tidak seimbang ya, alias turun drastis, jeblok gitu ya gitu. Nah, jadi jeblok pasca Ramadan. Karena itu berlalunya Ramadan hendaknya jadi introspeksi bagi kita. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah firman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu amalkan. Ini ayat yang menjelaskan bagaimana kita harus introspeksi terhadap yang berlalu dan juga terhadap hari yang esok atau akhirat, di mana apa yang sudah kita siapkan di Ramadan yang lalu untuk 11 bulan yang akan datangnya, yaitu mulai dari sekarang Syawal, apa yang sudah kita siapkan untuk sekarang ini, yaitu kita introspeksi ya. Apakah Ramadan kita sudah benar? Apakah kita sudah memaksimalkan amal yang terbaik di Ramadan atau belum? Nah, ini kita introspeksi. Dan selayaknya kita harus terus-menerus introspeksi setiap amalan kita. Yang Ramadan lalu kita sudah membahas yang namanya jihad amal ya. Jihad amal ya, kita juga sama-sama berpikir amal yang kita teruskan dalam Ramadan, kemudian apa yang setelah Ramadan ini.
maka bekal apa, asar apa yang sudah kita hasilkan. Dan juga dalil yang lain dalam surah An-Nahl, ini bisa dipakai ya, yang mengilustrasikan bagaimana orang yang gagal di Ramadannya karena tidak berefek ya, tidak berdampak pada 11 bulan berikutnya ya. Kemudian ya, efeknya itu pada ubudiyah maupun pada muamalah, sehingga jeblok lagi ya gitu. Waduh, jebloknya ketika sudah di atas ya, ke bawah lagi ya gitu. Dari barasa umanya Barcelona masih mending gitu ya, jeblok nah gue gitu ya, 3 kali eleh di kandang gitu ya. Kali itu bisa menang deui gitu ya. Kedua keneh gitulah gitu. Ya mah terus mah sudah di atas ya, turun lagi ke bawah, jeblok pisan tuh ya gitu. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kita jeblok. Lebar ya. Sudah kita tanam, sudah kita kuatkan benang di bulan Ramadan itu menjadi baju, terurai lagi ya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalam bainakum antakuna ummatun hiya arba min ummah innama yabluukumullahu bih wal yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan janganlah engkau seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat ya, benangnya udah jahit dipintal dengan kuat gitu ya, malah tercerai lagi gitu ya, udah jadian deui ya kalau tercerai lagi tuh ya. Nah, kesananya bisa dibaca ya artinya. Ini yang berkenaan sampai situ coba. Kita harus benar-benar jangan sampai ada kesenjangan ya, penyimpangan yang diperbuat lagi pasca Ramadan ya. Sudah kita saum, tarawih, tadarus, lebaran ya. Mohon maaf lahir batin tuh ya gitu ya. Mari kita mengulang dosa lagi adalah kumaha ya. Nah gitu ya. Sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan jeblok lagi nih pas Ramadan, aduh. Yang sudah imannya naik ya tiba-tiba turun lagi drastis ya, turun sedikit demi sedikit, nanti bisa naik lagi ya gak masalah lah gitu tuh kan, al imanu yazid wa yanqus ya gitu, iman itu ya bertambah dan berkurang ya gitu. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ini terus kemaksiatannya terus tambah dan tambah lagi, konsistenkan lagi kemaksiatannya. Nah inilah jadi jeblok lagi ya. Kemalasannya bertambah lagi, tidur panjangnya bertambah lagi gitu ya. Gitu. Hoream deui gitu ya. Ya sudah tidak asing kalau masjid jadi kosong lagi. Tadi saya datang ke dia, biasanya tuh dikunci gitu. Nah, kemana terus? Aduh, kemana itu? Biasanya bapak-bapak, ibu datang itu ya.
Kemana itu? Ngantosan we di Peyunan Panto gitu. Agak lama gitu ya. Jadi jangan sampai ini tanda-tanda ya, kemunafikan. Yang tadinya sudah bagus meningkat Ramadannya, jeblok lagi. Ya tidak asing kalau masjid-masjid itu kembali ya saf pertama itu pun cuma 5 orang ya. Atau cuma saf pertama aja ya, gitu. Bahkan dengan duaan, tiluan, wah ya, gitu. Nah ini makanya potret ya, apa kata guru kita, potret orang yang Islam itu bisa dilihat di Idul Fitri ya, pasti ya. Orang Islam kajian tara sholat ya, tara sholat datang we Idul Fitri namanya gitu. Tapi kalau potretnya orang yang beriman, nah itu lihat di sholat subuh ya. Ya. Sholat subuh seberapa orang tak yang datang gitu ya. Sholat subuh. Nah, itu potret orang yang beriman. Jadi sudahkah kita muslimnya naik ke potret orang beriman itu ya gitu. Nah, karena itu apa saja wujud konkret kesenjangan itu ya. Di antaranya ya tentunya semangat yang tadinya bagus ya, kuat, meningkat ya, luar biasa. Nah, itu turun lagi. Ya. Yang tadinya benar-benar punya tekad ya untuk meraih pahala itu lama-lama turun lagi ya gitu. Nah, itu kesenjangan juga. Nah, di sini saya uraikan, sebenarnya ada banyak ya kalau mau diuraikan. Cuman saya tulis 4 saja ya. Yang pertama dalam masalah akidah dan ibadah. Di antaranya nih, bisa jadi amalnya tidak sedikit yang kita setelah lebaran ada ritual-ritual tertentu, adat istiadat tertentu yang itu merupakan kesyirikan. Itu ya. Kalau masalah ziarah ya kapan saja silahkan. Ziarah silahkan. Tapi itu juga tidak satu saja. Semuanya. Itu ya. Nabi itu kan melangkahi semua kuburan. Itu ya. Tidak satu saja. Nah, cuma nama-namanya ini ya gitu. Nah, ini kemudian juga dalam masalah ibadah yang tadinya semangat ya, saum punya Bang Payunna gitu. Bang Payunna itu bangun sahur. Ya, sekarang bangun telat lagi subuh. Nah, kan, aduh, taraweh na, Bang Payunna oke itu taraweh. Sedekah subuh tidak ketinggalan. Sekarang bolong lagi sedekahnya. Taraweh tidak dilanjut dengan tahajud. Jadi ibadah-ibadah yang di Ramadan kemarin sudah konsisten, nah sekarang bolong-bolong lagi. Karena itu kan saya menekankan waktu di taraweh harus ada perubahan kita itu ya, harus ada perubahan. Ya. Rek ketua, hidup gitunya, pemahaman dari ketua itu, ilmu dari ketua, harus ada perubahan kita itu ya. Di Ramadan, sebelah kali Ramadan kita itu ya. Sudah berlalu Ramadan berapa kali, tidak ada perubahan ya gitu. Ini dalam masalah akidah
dan ibadah itu ya. Itu ya. Tidak sedikit pemuda yang berpikir masalah percintaan setelah Ramadan. Bahkan pas Ramadan lagi ngasih mikir percintaan, aduh. Padahal dia tidak ingat, ya, tidak ingat percintaan yang sejati. Itu cinta kepada Allah. Ya. Bahkan ada yang bosan ketemu orang gitu ya. Daripada mikirin pasti nggak jauh-jauh gitu ya. Nggak jauh-jauh dari rumah tangga percintaan lah gitu ya. Sekedar bertemu dengan si dia itu ada gitu ya. Nah ini masalah akidah ini harus benar-benar ya. Karena itu jangan sampai amalan kita tercampur dengan syirik sehingga jadi sia-sia, sebagaimana debu yang berterbangan disapu oleh angin. Dalam surah Al-Furqan ayat 23 diterangkan, wa qadimna ila ma amilu min amarin faj'alnahu haba'an mansura, dan kami akan hadapi semua amal yang pernah mereka amalkan suatu di dunia, kemudian kami jadikan amal-amal itu sia-sia seperti debu-debu yang berterbangan. Termasuk juga amal-amal ya, kesenjangan juga nih dalam masalah sholat ya. Dalam masalah sholat ya, kita mungkin berulang-ulang ya, disampaikan surah Maryam ayat 59. Bagaimana generasi paling jelek yang datang ya, yaitu mereka yang menyepelekan sholat, melalaikan sholat, menyanyiakan sholat dan perturutkan syahwatnya. Karena Allah firman, fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Ya. Pas Ramadan kita bisa tahan tuh ya. Kan disampaikan juga ya waktu itu ya. Waktu itu ya. Kalau banyak makan gitu ya, maksudnya berlebihan ya. Ya kalau banyak makan karena untuk menguatkan tulang-tulang ya bagus tuh ya. Tapi kalau berlebihan gitu ya, nah itu bisa memperturutkan hawa nafsu. Yang akhirnya sulit menahan hawa nafsu. Nah kita sudah ya mengubah pola makan kita. Ya. Badan itu diistirahatkan ya. Siangnya sampai maghrib ya, dari subuh sampai maghrib kita diistirahatkan dengan saum ya. Nah sekarang teruskan lagi hawa nafsu, makan yang banyak gitu ya, tambah lagi gitu ya. Ya soal makan banyak itu ya ada dua versi ya. Tapi kalau untuk menguatkan tulang-tulang kita, untuk menguatkan tenaga kita untuk bekerja, berjihad, ibadah, menuntut ilmu dan sebagainya, silakan. Tapi kalau berlebihan, nah ini yang jadi masalah, sehingga memperturutkan hawa nafsu. Nah karena itu jangan sampai jeblok lagi ya. Nah makanya kan ada saum Syawal ya. Nah di pekan pertama itu ya kita mungkin ya masih mudik lah, masih kesana kemari, ada tamu dan sebagainya. Nah sekarang pekan kedua coba kita biasakan saum Syawal ya. Ya walaupun pekan kedua ada yang masuk kerja. Alhamdulillah guru ada yang libur panjang katanya sampai tanggal 16. Ada yang sampai tanggal 12 ya. Manfaatkan ya. Saum Syawal ya, sampai lelah saum sunat. Ya bagus justru ya. Jangan melihat capek lelahnya ya. Ya walaupun tentunya bebannya itu berat ya.
dan kita lihat ke sana kemari, kanan kiri kita nggak saum, ya kayak Ramadan kemarin gitu ya gitu. Gitu. Nah, biasakan cuma 6 hari gitu ya, saum Syawal itu cuma 6 hari, seminggu lah, seminggu kurang sehari gitu ya. Apalagi kalau mau ditambah ya, pertengahan bulannya, Senin Kemisnya, minimal saum Syawal aja dulu ya gitu. Untuk meningkatkan amal kita ya. Kata Ibnu Rajab bahwa tanda terimanya amal itu ya saumnya, diantaranya teruskan lagi saumnya itu ya, teruskan lagi ya gitu. Jangan sampai kita memperturutkan syahwat kita untuk terus ya, untuk terus makan ya, atau untuk terus syahwatnya mendatangi yang bukan mahramnya, atau syahwatnya dengan chatting-chatting yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Oh, gitu. Ini jeblok lagi ya. Nah, ini kesenjangan dalam masalah akidah dan ibadah. Yang kedua, kesenjangan dalam tilawah. Nah, ini juga ya. Tadinya tilawah itu bisa sebulan 2 kali hatam, bahkan 3 kali, sampai ada 4 kali dan sebagainya itu ya. Mengikuti majelis hataman Quran ya. Tapi pada Ramadan ini bolong-bolong lagi hataman Qurannya. Ya. Emang pokoknya bukan hatamnya masalahnya, betul. Ya, betul, bukan pokok. Masalahnya itu hatam. Yang pokok itu kan paham dan mengamalkan, betul. Ya. Hanya saja untuk paham dan mengamalkan itu kita perlu apa? Perlu baca ya. Gitu. Terus ada saya mah baca hatam oke gitu. Dan saya mah yang penting tafsir nawe gitu. Gitu. Ya ente antum paham itu tidak baca, ya harus baca. Gitu ya. Orang soleh itu kan, salafus soleh terdahulu itu kan baca, menghatamkan. Ya. Kita jangan ribut masalah tafsir, mau hatam atau tafsirnya mau yang mana, justru baca itu yang pentingnya kan gitu. Kan baca kan nggak sulit ya. Ya yang lebih saya belajar, bukan masalah bisa atau belumnya ya, belajarnya dulu gitu ya. Gitu. Nah kalau kita ingin bisanya ya bosan nantinya gitu, bosan. Emang sampai kapan bisanya gitu ya. Gitu. Ada yang belajar di lembaga itu 10 tahun belum lancar-lancar, ada yang 20 tahun belum lancar-lancar. Ya kita katanya, aduh masih susah belajar Al-Quran itu ya. Karena ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kata Nabi, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhudul hadal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan ya. Nah, ini Kopas nih ya. Nanti di makalahnya diperbaiki ya nih tentang terjemahannya nih, karena ini Kopas ya. Kopas dari tafsirku ya. Ada yang salah nih di terjemahan ya. Jadi diabaikan Quran ya. Qurannya diabaikan lagi ya gitu. Qurannya diabaikan lagi setelah Ramadan ini. Nah ini kita jeblok lagi kalau begitu.
seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Ya minimal ya kalau misalnya kita nggak bisa khatam, ya minimal kita ada bacaannya ya. Tiap hari itu jangan lepas bacaan Quran. Jangan lepas tiap hari itu. Jangan lepas bacaan Quran. Ya walaupun cuman salaman 2 halaman, selembar, 2 lembar. Gitu ya. Karena dalam masalah amal, masalah ibadah, yaitu ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla ya. Allah itu mencintainya ya. Walaupun ya itu sederhana, kecil ya. Tapi kalau kita konsisten ya, Allah itu cinta ya, daripada banyak gitu ya. Kemudian tidak lagi ya. Jangan seperti si fulan ya, kata Nabi, yang dia sudah istiqomah tahajudnya, meninggalkan lagi tahajudnya ya. Yang ketiga, kesenjangan dalam ukhuwah. Nah, kenapa dimasukkan juga kesenjangan dalam ukhuwah? Nah, bisa jadi juga di Ramadan ini kan emang kita kuat ukhuwahnya ya. Iya kan, karena kita rajin berbagi, rajin mengajak pada kebaikan, pasti ukhuwahnya kuat. Tapi kan sekarang kelihatan kalau sudah kemalasannya itu, nah pasti ukhuwahnya itu senjang lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun ya. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi bagaimana orang yang melupakan lagi janji kepada Allah? Apa janji kita kepada Allah? Itu mengesahkan Allah ya. Kita janji sebelum kita itu lahir ke dunia ini, atau kita di alam ruh ya, kita janji ya. Nah, ini juga diterangkan di khutbah ya. Bagaimana tentang perjanjian manusia dengan Allah, yaitu janji untuk alastu birabbikum. Kan ditanya ya, tentang Tuhannya ya. Qalu bala syahid. Apakah aku itu adalah Tuhan kalian, kan alastu birabbikum. Kemudian menjawab ya, qalu bala, iya. Nah, berarti janji untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah itu lupa lagi ya. Kemudian juga bagaimana memutuskan tali persaudaraan ya gitu. Ya kita Idul Fitri ya, maaf-maafan ya. Saya tidak membahas tentang tradisi itu ya, apakah itu tradisi atau memang sunnahnya ada ya. Memang tidak diajarkan ya gitu. Hanya saja tentunya bagaimana jangan sampai diputus lagi ya tali persaudaraan itu ya gitu. Kan yang diajarkan ya taqabbalallahu minna wa minkum, itu yang diajarkan ya. Berjabat tangan ya gitu. Ya bermaaf-maafan ya silakan saja itu Mbak. Kalau kata Ustaz Abdul Twasikal ya itu syarat saja sebagai ucapan apa itu namanya? Tahniah juga ya. Ya kalaupun ini sudah dianggap pendapat ya, wallahu alam. Jadi ya intinya jangan sampai lagi tali ukhuwah itu terputus lagi. Dan yang terakhir ya, yang keempat dalam masalah sedekah, zakat, infak ya. Dalam masalah memberi ya. Jangan sampai kita bolong-bolong lagi ya. Memberi pada yang terdekat ya. Memberi pada yang butuhkan ya gitu. Jangan cuman memberi itu cuman di Ramadan doang gitu ya. Memberi pas mau buka saum,
memberi pada orang lain, orang yatim, fakir miskin, ya. Sadar zakatnya di Ramadan aja, dia zakat malanya tidak sadar ya, ya zakat perdagangan misalnya tijaroh ya, atau infaknya ya tidak lagi, dan jangan sampai jeblok ya. Diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 180, wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, ya, huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, sayatawallahuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah lillahi mirasus samawati wal ard. Nanti sananya harus baca aja ya, panjang ya, walillahi mirasus samawati wal ard dan seterusnya. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil itu dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka dengan karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu ya baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Wal'iyazubillah. Nah, itulah bagaimana kesenjangan-kesenjangan yang bisa jadi ya, jebloknya yang bisa jadi terjadi pada diri kita. Ya. Karena itu kita harus waspada, ya, hati-hati, dan bersegeralah dalam beramal. Selagi usia itu masih Allah berikan, kesempatan Allah berikan, maka bersegeralah berlomba-lomba dalam beramal untuk menjadi yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja dahulu ya. Insyaallah untuk hari Selasa ya. Nanti kita lanjut lagi seputar taharah ya. Jadi jadwalnya insyaallah seperti biasa lagi ya. Jadwal materinya, kemudian juga jadwal jamnya insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak terlambat lagi ya. Barakallahu fikum. Wa'afu minkum. Semoga Allah kuatkan dan juga Allah memberikan hidayah untuk kita agar Ramadan kita sukses dan meneruskan sukses itu di 11 bulan berikutnya. Dan mulai hari ini kita jalankan ya. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.